Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya Nita Agustina dan rekan-rekan saya ada Kak Doni, Kak Simon, dan Mas Ega. Kami akan mempresentasikan cara kerja dari Quality Function Development dengan menggunakan tools dari rumah kualitas. Tema pembahasan kami adalah pengembangan sebuah produk smartphone yang berakhir. Untuk brand kami belum menentukan. Kami melakukan survei melalui kuesioner dari keinginan yang paling kuat hingga yang paling lemah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Yang kami mulai dengan angka 0 sampai 5 keinginan paling kuat. Seperti keinginan kualitas HP tidak lemot yaitu di angka 5, memori besar di angka 4, RAM besar di angka 5, lalu harga murah di angka 4, baterai tahan lama di angka 5, layar jernih atau Super AMOLED di angka 5, dan kamera yang jernih dan kualitas tinggi di angka 4. Lalu di sini ada 7 kategori yang dibutuhkan untuk mengakomodir persaingan pasar, yaitu biaya produksi, strategi pemasaran, dimensi, desain dan aplikasi, sistem operasi atau platform, fitur, dan garansi. Ketujuh kategori ini dikembangkan untuk memenuhi kriteria keinginan pasar dan untuk bersaing dengan pasar yang sudah ada, seperti iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan Huawei. Oke, terima kasih kepada saudari Nita yang sudah mempresentasikan bagian tahap pertama. Coba saya izinkan untuk menerangkan untuk bagian di data untuk host of quality. Di legend pertama ini saya menerangkan angka lingkaran plus titik itu adalah strong relationship. Jadi hubungan yang sangat kuat tentang keinginan pasar. Kemudian ada moderate relationship, yaitu hubungan yang memang bisa dibilang kebutuhannya rata-rata. Kemudian ada juga yang segitiga di atas, itu lemahnya hubungannya. Jadi bisa dibilang ini keterkaitan antara keinginan pasar dengan kategori yang kita cantumkan itu lemah. Oke, di sini ada kategori. Yang pertama itu ada pas respon. Biaya produksi terhadap pas respon itu pertama di angka 1, yaitu lemahnya hubungan antara keterkaitan biaya produksi dengan pas respon. Kemudian ada strategi pemasaran, yaitu kuatnya hubungan antara strategi pemasaran dengan pas respon dari produk yang diinginkan oleh customer. Kemudian ada dimensi, ada desain dan aplikasi, sampai ada garansi dan layanan, di mana ini angkanya bisa dilihat adalah pertama untuk biaya produksi itu angkanya 1, strategi pemasaran angka 9, dimensi angkanya adalah 3, desain dan aplikasi angkanya 9, sistem operasi platform itu angkanya 9, serta fitur angkanya 1 dan garansi di angka 9. Jadi dari keinginan customer itu layanan pun bisa dibilang adalah keinginan yang sangat kuat oleh customer. Dari kompetitor yang kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi serta Huawei. Mereka pun mendapat survei yang kami data pun iPhone untuk pas responnya itu di angka 5. Memang aktualnya adalah saat ini di angka 5. Sampai di Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi sama Huawei tidak ada yang bisa mengalahkan iPhone dari sisi pas responnya. Begitu. Kemudian ada berikutnya di bagian harga, itu biaya produksi terhadap harga itu tuh di angka 3, dan untuk strategi pemasaran terhadap harga itu di angka 9, kemudian dimensi terhadap harga itu di angka 3, sampai garansi layanan itu di angka 3. Jadi kalau kita bandingkan dengan kompetitor di sebelahnya, untuk iPhone memang harganya ini sangat lemah, sangat mahal. Maksudnya lemah ini mahal karena dari beberapa customer kami memang mengklaim bahwa iPhone itu harganya mahal. Makanya di sini berdasarkan survei angkanya 1 gitu. Jadi sangat lemah. Sampai urutan kedua itu di Samsung dan Huawei dari sisi harga. Kemudian ada di bagian layar AMOLED. Di sini pun semuanya sama ya teman-teman ya. Jadi dari biaya sampai garansi ini tuh sama angkanya. Jadi saya coba meloncat untuk
beberapa poin karena akan tidak cukup waktunya. Seperti itu. Jadi kita langsung lompat ke bagian yang kameranya. Jadi dari berdasarkan survei oleh tim kami, yaitu yang terakhir itu kategori tentang kamera yang jernih yang diinginkan oleh konsumer. Seperti itu. Di sini rata-rata untuk kamera yang diinginkan oleh konsumer itu di angka 9 semua. Di mana kompetitor untuk di bagian kamera ini itu untuk iPhone, Samsung itu juga di angka 5. Di mana angka 5 ini sangat kuat yang diinginkan oleh customer. Begitupun hasil survei yang sudah kami lakukan itu di angka 5. Begitu. Oke, mungkin ini adalah angka-angka yang memang agak sulit untuk dipahami. Namun, angka-angka ini akan menjadi keseluruhan nominal yang akan menjadi pembanding produk yang akan kita kembangkan, yang akan kita buat, yang sudah kita lakukan melalui survei di lapangan. Suara-suara konsumer apa sih yang dibutuhkan dari sisi handphone yang mereka inginkan. Kemudian kami melakukan data juga tentang kompetitor handphone yang ada di masyarakat. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari angka-angka yang tadi dijelaskan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan kuesioner yang kami lakukan, nilai yang kami peroleh yang pertama itu untuk biaya produksi adalah di angka 599,3. Nah, sementara itu target yang diharapkan oleh konsumen berada di angka 600,0. Artinya biaya produksi yang kami buat ini belum sepenuhnya mencapai ekspektasi konsumen. Nah, yang kedua, nilai yang kami peroleh untuk meningkatkan strategi pemasaran yaitu 805,5. Nah, target yang diharapkan oleh konsumen berada di angka 806,3. Artinya yang kami buat ini belum sepenuhnya mencapai ekspektasi mereka juga. Nah, yang ketiga itu ada nilai yang kami peroleh untuk dimensi. Nilainya itu yaitu 730,5. Sedangkan target yang diharapkan oleh konsumen berada di angka 637,5. Jadi artinya ini mencapai target yang sesuai diharapkan oleh konsumen. Dimensi dan aplikasi. Nilai yang kami peroleh untuk dimensi dan aplikasi yaitu ada di angka 655,5. Sedangkan target yang diharapkan oleh konsumen berada di angka 656,3. Artinya ini juga belum mencapai ekspektasi mereka. Selanjutnya ada yang ke-5 yaitu sistem operasi atau platform. Nilai yang kami peroleh itu yaitu di angka 824,1. Sedangkan target yang diharapkan oleh konsumen itu ada di angka 825,0. Ini juga belum sesuai target yang diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya ada fitur. Fitur nilai yang kami peroleh itu ada di angka 530,7. Yang diharapkan oleh konsumen targetnya itu yaitu 531,3. Artinya juga ini belum mencapai target yang diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya ada garansi dan layanan keluhan pelanggan. Nilai yang kami peroleh itu ada di angka 605,7. Sedangkan target yang diharapkan oleh konsumen yaitu 731,3. Ini juga belum mencapai target yang diharapkan oleh konsumen. Jadi total dari target of limit value nilai kami yang peroleh yaitu ada di angka 4.751,3. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasinya seperti yang teman saya sudah jelaskan tadi. Nah, di sini ada
lambang atau tanda plus 2, terus ada yang plus 1, terus minus, sama arah panah ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, artinya itu plus 2 artinya itu positif itu sangat kuat, yang plus 1 artinya positif, terus yang negatif, terus yang arah panah ke bawah artinya negatifnya sangat kuat atau rendah. Nah, di sini kita bisa lihat korelasi antara biaya produksi dan strategi pemasaran, yaitu ada tanda negatif berarti artinya kurang. Terus yang kedua itu ada tanda positif 2 artinya itu biaya produksi terdapat korelasi antara biaya produksi sama dimensi itu sangat kuat. Terus ada positif yang di bawah itu artinya karena strategi pemasaran sama dimensi itu korelasinya kuat. Terus dimensi terhadap desain dan aplikasi itu tandanya arah panah ke bawah artinya kurang atau negatifnya tinggi. Nah, selanjutnya itu ada positif 2. Tanda positif 2 itu artinya desain dan aplikasi terhadap sistem operasi dan platform itu sangat kuat. Terus selanjutnya tanda positif 2, nah itu sistem operasi atau platform terhadap filter itu kuat. Terus filter terhadap garansi dan layanan kebutuhan pelanggan itu ada tanda plus 1 artinya plus. Oke, baik, sekian penyampaian materi tentang QFD dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih.